Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Senang sekali hari ini Sekar bisa berjumpa lagi bersama Sobat Sport, tentunya di program kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Sportholic, yang nanti akan membahas informasi seputar dunia olahraga gitu kan ya, baik dari Malang maupun di luar Malang. Dan hari ini kita bakal berbincang-bincang dengan narasumber yang nanti akan berbagi informasi, pengalaman dan ceritanya tentang salah satu olahraga ekstrim yang bisa kita bilang ya. Kira-kira olahraga apa sih, se-ekstrim apa, semenantang apa gitu kan, nanti akan kita ngobrol. Tapi sebelumnya sekarang mau nanya dulu, gimana kabarnya Sobat Sport? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat gitu ya menjalani aktivitas. Karena kan sekarang nih musimnya lagi dingin banget gitu ya kalau di Malang, terus siang juga panas gitu. Pasti kan kita harus jaga kesehatan. Nah, salah satunya juga kita harus memastikan kalau asupan vitamin tubuh harian kita itu tercukupi. Makanya sekarang di sini mau rekomendasiin salah satu produk multivitamin yang bisa membantu kita menjaga asupan vitamin tubuh kita tercukupi setiap harinya. Oranamin C. Ini tuh minuman multivitamin yang punya kandungan vitamin lengkap dan aman untuk dikonsumsi sehari-hari. Jadi Sobat Sport jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, ditemenin sama Oranamin C. Oke, karena tadi kita aku udah spill sedikit gitu ya, kalau hari ini kita bakal ngobrol sama narasumber yang menekuni olahraga ekstrim. Langsung aja kita kenalan dulu sama narasumber kita hari ini. Halo Kak. Halo. Boleh dong kenalan dulu ke Sobat Sport, namanya siapa, dari mana, dan menekuni olahraga apa? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ramadhanu Imsaki Flani. Aku dari Fakultas MIPA, Prodi Instrumentasi Fisika. Untuk di bidang yang aku tekuni sekarang di olahraga ekstrim panjat tebing. Ya, Oke. jadi di panjat tebingnya. Di panjat tebingnya ya Mas Rama ya. Tapi kalau boleh tahu, sekarang sebelum kita masuk pembahasan ke olahraganya gitu ya, kesibukannya apa Mas akhir-akhir ini? Kalau untuk kesibukan akhir-akhir ini sebenarnya ya nggak terlalu sibuk banget, soalnya udah liburan. Paling cuman ya manjat-manjat atau enggak ya main-main sama teman-teman, diajakin daki. Ya, sambil jaga fisik lah. Sambil tetap olahraga gitu ya, supaya walaupun liburan nggak lost gitu ya. Iya, makanya. Ya, oke, luar biasa. Nah, tadi kan Mas Rama bilang menekuni olahraga panjat tebing gitu. Boleh dong diceritain awal mulanya gimana sih kok bisa akhirnya memutuskan untuk ikut dan menekuni olahraga ini? Ini sharing pengalaman ya? Iya, boleh sharing pengalaman. Ya, untuk sebelumnya kenal panjat tebing ya baru pertama kali waktu masuk UB sih. Jadi waktu masuk UB ada pendaftaran di Impala, akhirnya ya udah ikut karena tertariknya emang bener-bener pure pengen manjat tebing aja sebenarnya. Kayak jarang ini orang-orang yang pernah manjat tebing, jarang lihat lah aku. Kayaknya asik. Akhirnya setelah masuk menekuni, ya akhirnya ternyata ya lumayan seru manjat tebing ini. Mulai dari 2022 aku manjat di UB ini sampai sekarang. Jadi udah banyak 3 relasi. tahun ya? Ya, udah 3 tahunan lah. Udah banyak relasi. Jadi kadang sesama teman-teman yang hobi panjat juga saling sharing, saling ngajak-ngajak, ayo manjat ke sini, manjat ke situ. Jadi banyak relasi lah buat manjat-manjat. Kenalan sama tebing-tebing baru gitu. Oke, berarti tapi kan kalau di Impala tuh ada beberapa divisinya ya, kalau nggak salah ya. Jadi salah satunya adalah panjat tebing. Berarti emang dari awal tuh Mas Rama emang udah ngincernya ada olahraga panjat tebing langsung ini gitu. Emang ngincernya awal emang wah ini kayaknya yang paling menarik di panjat tebingnya ini. Gitu. Akhirnya ya udah masuk panjat tebingnya aja. Tapi sebelumnya emang sebelum kuliah gitu kan, emang sering kayak daki gunung atau sering main di alam, olahraga apa gitu, iya nggak? Kalau sebelum masuk kuliah sebenarnya nggak ada background apa, lebih ke ya biasa aja. Kadang teman-teman ngajak daki gunung ya udah ayo ikut, kalau enggak ya enggak gitu. Baru waktu masuk kuliah kenalan sama lingkungan kampus kan. Oh ternyata gini kuliah. Akhirnya nyari kesibukan apa lah, teman-teman pada ikut BEM, ikut apa dan lain-lain. Akhirnya kayaknya lebih asik ikut yang Impala ini sih.
nyoba-nyoba hal baru sih menurut aku gitu. Akhirnya tertantangnya pengen ikut panjat tebingnya itu. Tapi kalau di Impala tuh ada divisi apa aja Mas selain panjat tebing? Ya, jadi kalau di Impala ini kan ada 4 divisi ya. Ya, semuanya olahraga termasuk olahraga ekstrim sih. Yang pertama ada gunung hutan ya, mungkin yang umum buat teman-teman kan, naik gunung dan lain-lain. Terus yaitu ada lagi rock climbing ini, manjat tebing. Terus ada caving yang suka kedalaman, masuk gua, susur gua gitu. Yeah. Terus yang terakhir ini ada yang lebih menantang, rafting. Ya, arung jeram. Naik perahu gitu, arung jeram. Wah, luar biasa. Tapi kan berarti ketika punya ketertarikan ke olahraga ekstrim nih, maksudnya pasti udah ada proyeksi kan, maksudnya wah kedepannya nih kayaknya aku harus apa, kira-kira resiko-resiko apa aja sih yang kira-kira nanti bisa terjadi ketika mencoba menekuni olahraga ekstrim. Tapi gimana setelah Mas Rama mengikuti atau menekuni panjat tebing ini terutama? Ya, untuk yang namanya resiko semua pasti ada resikonya sih. Yeah. Ya, yang untuk mengatasinya yang pasti kita minimalisir lah kemunculan resiko-resiko itu ya dengan cara apa ya, olahraga, terus persiapannya, fisik, terutama teknik-tekniknya juga, cara manjatnya seperti apa. Yang paling penting juga tahu alat, tahu kemampuan diri juga sih itu. Nggak memaksakan diri juga ya. Nggak yang sok tahu tentang ini harusnya pakai simpul ini, alatnya ini. Nah, teman-teman kadang kan ya alatnya itu harus tahu dulu, yang alat kita gunakan ini bisa buat apa gitu. Alat yang kita bawa udah cukup atau belum buat naik tebing. Berapa gitu. Kebutuhannya, keperluannya sudah cukup atau belum ya. Jadi nggak ya kayak yang banyak muncul di TikTok kayak viral FOMO naik gunung gitu. Tanpa persiapan cukup gitu ya. Jadi semuanya yang ada di Impala ya kayak nggak cuman di panjat tebing aja sih, semuanya kayak olahraga ekstrim yang paling penting di persiapannya emang. Apa aja yang perlu disiapin sebelum kita berangkat ke tujuan kita. Luar biasa, menarik sekali gitu ya Sobat Sport, karena bahasan kita hari ini bukan olahraga biasa gitu kan ya, olahraga yang masuknya kategori olahraga ekstrim yang juga harus punya persiapan yang lebih, pengawasannya juga yang lebih juga gitu ya Mas ya, dan juga tentunya keberanian yang lebih juga untuk menekuni dan menjalani olahraga ini. Tapi obrolan kita nggak akan selesai sampai di sini. Kita masih akan kulik lebih dalam lagi, terutama nanti tentang olahraga ekstrim rock climbing ini bersama Mas Rama nantinya. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite the Spirit of Sport. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Mas Rama yang menekuni olahraga ekstrim rock climbing. Kalau di pembahasan kita sebelumnya tadi barusan Mas Rama udah ngenalin gitu ya gimana awal ceritanya Mas Rama akhirnya memutuskan untuk menekuni olahraga ini. Kali ini kita bakal kulik lebih dalam lagi tentang olahraganya sendiri, tentang si rock climbing atau panjat tebingnya. Boleh dong Mas Rama dijelasin ke Sobat Sport gitu, sebenarnya olahraga panjat tebing ini olahraganya seperti apa sih detailnya? Oke, jadi di olahraga panjat tebing ini adalah suatu kegiatan, yaitu mendaki atau menaiki suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan tonjolan atau rekahan pada tebing untuk menambah ketinggian untuk menyampai tujuan tertentu. Biasanya seperti itu untuk di panjat tebing secara umumnya. Jadi untuk di panjat tebing itu juga banyak peralatan-peralatan yang kita gunakan. Kayak contoh peralatan pribadi itu ada harness, helm, sepatu panjat, yang sepatu khusus, sepatu panjat, terus ada tali karmantel dan lain-lain gitu, kayak karabiner tuh banyak.
Jadi kadang biasanya di panjat tebing ini perlu peralatan dan juga kemampuan khusus, yaitu tadi yang tak jelasin itu. Makanya itu yang perlu dibawa. Untuk persiapannya sendiri itu ya banyak yang disiapin sih, kayak dari mulai fisik, teknik teman-teman, teknik dalam manjatnya gimana, apa aja yang perlu dipanjat, sama yang paling penting buat awal ini nyari data dulu terkait tebing atau daerah yang mau kita panjat gitu. Kalau ini kan tadi Mas Rama jelasin tentang apa alat-alatnya gitu kan. Kalau buat teknik-tekniknya sendiri, maksudnya kalau misalkan, kita ini dulu deh. Mas Rama kan awal mulai ikut panjat tebing tuh mulai dari nol kan berarti, pas maba nih. Itu apa aja sih yang awalnya diajarkan gitu? Maksudnya kalau buat pemula banget yang baru banget nyobain panjat tebing tuh apa aja hal-hal yang harus diketahui dan skill yang harus dimiliki gitu? Ya kalau buat teman-teman yang baru nyoba atau baru belajar ya, yang pertama ini dari pengalamanku ya. Nah, yang pertama ya pasti kita pematerian terlebih dahulu. Ya mengenal terkait materi apa aja yang perlu kita pelajari, apa aja yang bakalan kita lakukan di dalam panjat tebing ini. Dari materi itu nanti kita bakalan kenal juga terkait alat-alat ini seperti apa, ini apa, dari gambar dulu. Atau enggak kadang dari lihat langsung, oh ini namanya karabiner, ini tali, gunaannya seperti apa. Kalau udah tahu semua terkait materi-materi dasar, pengenalan-pengenalan baru. Ya kalau aku dulu ya langsung manjat aja. Manjat, nyobain dulu. Soal nyobain rasanya, feel-nya manjat gini loh. Kan ada beberapa teman-teman yang ngerasa kayak takut ketinggian, aku wajar lah itu. Takut ketinggian. Yang penting teman-teman berani nyoba dulu lah. Itu sih yang paling penting, berani nyoba. Tahu dulu, kalau udah tahu baru berani nyoba. Jangan asal nyoba aja. Nggak tahu resikonya, asal akhirnya ada kejadian-kejadian yang nggak diinginkan. Iya, berarti selain berani nyoba juga harus berani siap-siap dulu ya, iya, maksudnya. Siap-siap itu yang penting. Iya, persiapannya terus juga kalau memang belum tahu dan belum ahli ya bawa dan minta arahan dari ahli gitu ya. Iya, itu yang paling penting. Minta didampingin biasanya teman-teman. Berarti kalau misalkan awal itu apakah langsung manjat tebing alam, maksudnya tebing asli atau di ini dulu, apa sih sebutannya? Di wall climbing. Di wall climbing ya. Kalau aku pribadi ya awal nyobanya di wall climbing dulu. Nyari feel-nya lah, pegangannya seperti apa. Kan banyak itu pegangan di wall kan. Kayak ngerasain pegangannya kayak gimana, cara manjatnya seperti apa. Baru sambil berjalan nanti baru waktu ke tebing ternyata hampir mirip-mirip lah, lebih enak di tebing ternyata, banyak pegangannya, lebih kayak real gitu kan. Terus sama sensasinya itu lebih kerasa lah. Lebih asik bedanya ya. Iya, asik juga. Tapi kalau dari teknik-tekniknya sendiri Mas, maksudnya mungkin dari teknik manjatnya atau mungkin tadi tuh Mas Rama sempat mention tentang simpul-simpul itu tuh apa sih kegunaannya kalau di rock climbing? Kalau buat simpul itu sebenarnya ya cara buat teman-teman mengamanin pemanjat. Cara buat teman-teman sebelum melakukan pemanjatan itu ada beberapa simpul dasar yang perlu teman-teman pelajari ya, masuk ke materi sih, kayak ada namanya simpul 8, simpul kelinci, buat nyambungin ke harness itu ada double 8. Jadi di manjat itu kan yang pasti nggak bisa satu orang aja. Yang safety ya, satu orang itu mungkin ngarahnya nanti ke free solo, manjat sendiri tanpa bawa. Kadang ada yang tanpa bawa pengaman, ada yang emang manjat sendiri pakai pengaman. Kalau teman-teman Impala biasanya lebih ke manjatnya pakai belayer atau orang yang ngamanin. Berarti emang ketika memutuskan buat belajar atau menekuni rock climbing ini banyak hal yang harus dipersiapkan tentunya ya Mas ya? Lumayan lah banyak.
Banyak ya, mulai dari materi-materi dasarnya dulu, pengetahuannya tentang rock climbing, sampai teknik-tekniknya juga harus dimiliki dulu sebelum akhirnya terjun langsung entah itu ke wall atau ke tebing asli gitu. Iya, tebing alam. Oke, luar biasa sekali. Nah pastinya nanti kan obrolan kita nggak sampai di sini aja gitu kan. Walaupun Mas Rama tadi sudah menjelaskan gitu ya teman-teman tentang gimana awalnya Mas Rama sendiri menekuni rock climbing, terus sampai akhirnya juga Mas Rama barusan juga menjelaskan tentang sebenarnya rock climbing itu olahraganya seperti apa, tekniknya apa aja, alat-alatnya seperti apa. Tapi kita bakal tetap kulik lagi lebih dalam gitu kan ya tentang rock climbing dari Mas Rama. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Sekar Hayu di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Mas Rama yang dari awal tadi sudah menjelaskan dan menceritakan gitu kan ya pengalamannya Mas Rama selama menekuni olahraga rock climbing kurang lebih udah 3 tahun gitu ya Mas ya, dari 2022 hingga 2025 ini. Pastinya kan kalau tadi kita ngobrol-ngobrol Mas Rama juga udah cerita banyak hal ya tentang awal mulanya ikut rock climbing itu gimana, terus juga udah menjelaskan informasi-informasi seputar rock climbing mulai dari apa aja yang harus dipersiapkan, alat-alatnya, teknik dan lain sebagainya. Tapi di sini mungkin aku mau lebih nanya ke ini experience-nya ya, pengalaman Mas Rama sendiri selama 3 tahun menekuni rock climbing ini udah manjat tebing mana aja sih? Kalau aku udah ada beberapa tebing sih yang pernah aku panjat, cuman masih di Jawa Timuran. Itu ada di tebing Spikul di Trenggalek, terus ada di tebing Serengat, itu ada di Blitar kalau nggak salah, atau Kediri ya? Blitar. Terus ada di tebing Pakak, tebing Prangas di Pakak, tebing Prangas di Dampit. Terus ada di Lembah Kera itu di Malang sendiri itu di Pakak baru. Terus ada di Kelut, tebing Kelut itu di Kediri, ya itu juga pernah. Kurang lebih itu sih yang pernah. Dari sekian banyak tebing yang pernah dipanjat, yang mana yang paling menantang dan yang paling keren nih bisa manjat tebing ini? Ini ada macam-macam sebenarnya. Boleh diceritakan aja. Itu yang kalau di tebing yang paling keren ini ngerasanya kayak di tebing waktu manjat di Spikul di Trenggalek ya. Soalnya dia lebih tinggi. Jadi udah 2 kali kalau yang manjat ya. 2 kali itu ada 2 tower, satu di tower yang pertama, satu di tower kedua gitu. Soalnya dia lebih tinggi. Kalau yang di tebing Kelut ini lebih menantang sih. Karena dia full, nggak ada pengamannya. Jadi kita masang pengaman sendiri, alat sisip, manjat sambil masang alat pengaman. Kalau teman-teman nyebutnya pemanjatan tradisional climbing, teman-teman. Jadi lebih menantang gitu. Sorry potong dikit, berarti kalau misalkan yang di tebing Spikul itu memang sudah jadi spot panjat tebing dan sudah ada pengaman dari awalnya? Biasanya ada beberapa tebing alam itu yang emang udah ada pengaman pastinya, kayak udah pernah dibor gitu. Jadi ada pengamannya, kita tinggal ngeklik aja. Sedangkan kalau yang di tebing Kelut ini? Di tebing Kelut itu pure manjat, adventure-nya lebih kerasa sih. Jadi kita manfaatin celah-celah rekahan sambil kita manjat, sambil kita masang alat sisip itu. Lebih menantang itu. Feel-nya lebih dapat. Berarti top 2-nya 2 tebing itu ya sejauh ini? Sejauh ini itu sih atau yang paling asik sih menurutku, yang di Kelut itu yang lebih menantang itu.
Jadi kayak, wih ngerasa kak takut enggaknya itu di sana. Kayak, kadang satu sisi ngerasa takut, satu sisi ngerasa tertantang akhirnya masa kamu. Jadi kadang waktu manjat gitu, megang batu, batunya jatuh ke bawah. Itu langsung yang paling bahaya kan yang di bawah kan. Iya, Kita komunikasi rock langsung menjauh gitu. Bunyinya kayak renyah banget, ceting gitu, batunya jatuh. Jadi lebih menantangnya di situ. Keren. Seru ya Sobat Sport dengerin ceritanya tuh kayak jadi ikut tertantang juga. Iya. Jadi ngebayangin gitu kan kalau misalnya kita tahu Gunung Kelut yang bebatuannya banyak kan ya Mas ya kalau Gunung Kelut kan. Jadi terus ngebayangin ternyata itu yang traditional climbing ya. Jadi pengamannya masang sendiri, terus batu-batunya juga masih rawan buat jatuh dan lain sebagainya tuh kayak di film-film ya. Jadi mungkin teman-teman kalau pernah ngelihat tebing Kelut kan ya, kalau pernah kan jadi wisata juga kan, pernah lihat kan memang batuan-batuannya lepas besar-besar gitu kan. Ya gitu, waktu kita manjat juga sama kayak gitu rasanya. Lebih real langsung kita yang jatuhin batu gitu kan. Jadi hal kayak kalau kita manjat tebing jatuh itu ya biasa lah, tetap tebing itu kayak ya itu yang dicari justru tantangan itunya. Gimana caranya kita nggak jatuh? Kalau udah jatuh apa yang harus kita lakuin gitu. Luar biasa. Tapi kalau tebing pertama yang dipanjat itu yang mana Mas? Kalau tebing pertama yang pasti yang di sekitaran Malang dulu. Yaitu di Lembah Kera itu. Tebing Lembah Kera di Paga. Itu gimana pengalaman pertama manjat tebing alam, tebing asli? Pengalaman pertamanya ya seru sih, karena kan bareng teman-teman juga didampingin sama senior-senior gitu kan. Simpala ya? Iya, dikenalin. Oh kayak gini ternyata manjat tebing. Itu kita masih yang pengamannya masih masang di atas. Jadi kita tinggal manjat biasa aja, nggak perlu takut jatuh dan lain-lain karena pengamannya udah ada. Jadi cuman sebatas ngenalin aja. Baru waktu udah belajar, akhirnya kita nyoba ngeklik sendiri kan, masang dari bawah sendiri, akhirnya ya udah lebih menarik sih ternyata, akhirnya keterusan sampai sekarang. Tapi kalau sekarang nih ada nggak cita-cita pengen kayak target pengen manjat tebing mana gitu yang belum kesampaian? Kalau target pengen manjat di tebing yang mana sebenarnya kepengennya sih yang lebih tinggi lah, biar tahu feelnya manjat tinggi ini gimana sih, apa aja yang perlu disiapin, itu sih. Ya nanti semoga segera terwujud gitu ya. Bisa nyampe goals yang tebing yang lebih tinggi. Mungkin ini sekaligus terakhir gitu ya, closing statement. Boleh dong Mas Rama kasih pesan gitu untuk Sobat Sport yang mungkin juga punya minat yang sama gitu kan di olahraga ekstrim atau olahraga apapun deh yang lagi menekuni dan yang sedang ingin akan menekuni itu apa? Ya, jadi buat teman-teman yang pengen nyoba atau menekuni olahraga ekstrim kayak tadi yang udah dijelasin, ya yang pertama yang pasti jangan cuman ikut-ikutan aja sih. Jadi coba teman-teman kenali dulu olahraga yang pengen teman-teman tekuni, resiko-resiko apa yang ada, yang bisa kita minimalisir, alat-alat yang perlu kita bawa apa aja, persiapannya seperti apa. Jadi nggak cuman kita ikut-ikutan karena lagi rame olahraga ini, kita ini. Kayak yang banyak sekarang kan kayak mendaki gunung, terus lari-lari, trail run gitu kan. Teman-teman FOMO pengen ikut, ternyata banyak yang KO, kalah, cedera, dan lain-lain karena kurangnya persiapan itu tadi. Jadi ya saranku coba teman-teman kenali dulu, teman-teman cari lebih dalam lah olahraga ini seperti apa, kita siapin baru teman-teman bisa nyoba gitu. Itu saja? Ya kurang lebih itu sih. Terima kasih banyak Mas Rama karena sudah berkenan hadir di sini berbagi cerita dan informasi kepada Sobat Sport. Semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa bermanfaat gitu ya untuk siapapun yang mendengar. Dan semoga Mas Rama juga bisa mencapai goals-goalsnya tadi ya untuk manjat tebing-tebing lain yang lebih tinggi dan mungkin menginspirasi juga Sobat Sport yang menonton gitu untuk mencoba hal-hal yang
mungkin seru dan menantang, tapi dengan persiapan yang cukup juga tentunya. Oke, terima kasih banyak Mas Rama. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Dan Sobat Sport, itu tadi obrolan kita bersama dengan Mas Rama tentang olahraga ekstrim panjat tebing atau rock climbing. Jadi jangan lupa selalu saksikan Sportholic dan sampai jumpa di episode berikutnya.